Kami ajak Anda melihat pantauan arus lalu lintas terkini pada perayaan Hari Natal dan Libur Panjang Nataru 2024. Sudah ada jurnalis Metro TV di Tol Cikampek, Jakarta, Reva Waluko, dan juga Nadia Ayu dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Nadia Ayu terlebih dahulu. Apakah sistem one way masih diberlakukan di sana? Kemudian seperti apa arus lalu lintas terkini sampai sore hari ini, Nadia? Ya, Anggi dan juga pemirsa, seperti yang dilihat di belakang saya saat ini, Satlantas Polres Bogor masih menerapkan sistem one way atau satu arah yang dilakukan dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta. Dan di samping itu, penerapan dari sistem one way ini sudah dilakukan sejak pukul 12.35 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih bersifat situasional atau belum diketahui hingga pukul berapa nantinya sistem one way ini akan berhenti diberlakukan. Namun tadi dari Kapolres Bogor sendiri, AKBP Rio Wahyu menyatakan bahwa nantinya akan memantau dari kepadatan jumlah kendaraan yang akan melakukan kembali ke Jakarta. Apabila nanti sudah mencapai di angka atau di bawah 20.000, maka sistem dua arah akan kembali diberlakukan. Hal ini pun sejalan dengan data yang saya terima dari Satlantas Polres Bogor bahwa di hari ini atau di arus balik dari libur Natal ini ada sebanyak 30.000 kendaraan yang akan melakukan perjalanan pulang atau kembali ke Jakarta. Sedangkan untuk arus dari Jakarta menuju Puncak Bogor akan diprediksi sebanyak 33.000 kendaraan yang akan melakukan perjalanan wisata ke beberapa wisata yang ada di Bogor, Jawa Barat. Di samping itu, dari sistem pengamanannya sendiri, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu juga mengatakan sebanyak 455 personel gabungan TNI Polri telah dikerahkan, bahwa nantinya tidak hanya TNI Polri tetapi juga ada petugas dinas perhubungan yang akan melakukan keamanan. Di samping itu, untuk dari jalur alternatif masyarakat dapat melewati jalur Ciawi, sedangkan untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan diantaranya selain dari one way sendiri atau sistem satu arah, tetapi juga nanti akan ada sistem kontraflow ataupun ganjil genap yang dimana ketiganya ini bersifat situasional. Di samping itu, masyarakat sendiri tidak perlu khawatir bahwa nantinya untuk keamanan lalu lintas dipastikan dapat dilakukan dengan baik oleh petugas-petugas keamanan. Namun masyarakat diminta untuk lebih mengutamakan kendaraan prima dan juga mengutamakan keselamatan diri dan juga keluarga. Sementara demikian, Anggi, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, saya akan bergeser kali ini ke Tol Jakarta Cikampek. Ada rekan Reva. Anda berada di titik berapa saat ini dan seperti apa situasi terkini di sana? Baik, Anggi dan juga pemirsa, sekarang saya sedang berada di kilometer 57 di depan rest area 57. Dan seperti yang terlihat di belakang saya ini adalah situasi terkini dari arus lalu lintas yang ada di Jakarta, maksud kami di Tol Jakarta Cikampek. Dan memang, Anggi dan juga pemirsa, ada sebanyak 3 titik rawan kemacetan sejak tanggal 23 Desember yang lalu, yang dimana puncak arus Nataru telah terjadi. Itu ada di kilometer 48, 57, dan juga kilometer 70. Saya akan menjabarkan yang pertama mulai dari kilometer 48 memang telah terjadi pertemuan antara dua arus lalu lintas, yaitu di jalur bawah Tol Jakarta Cikampek yang juga menghubungkan antara pertemuan dari turunan dari jalan layang tol MBZ. Akan tetapi memang tadi saya pantau terlihat arus ini ramai lancar hingga di kilometer 50 dan seterusnya arus ini lancar tanpa adanya hambatan berarti. Lalu bergeser ke rest area kilometer 57 yang biasanya menjadi destinasi favorit bagi pemudik, memang terpantau saat ini tidak ada kemacetan ataupun kesendatan baik di pintu masuk ataupun pintu keluar rest area. Dan yang terakhir ada di kilometer 70, yaitu gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Meskipun adanya antrean dari pemudik yang akan melakukan transaksi di gardu tol, namun memang pihak Jasa Marga sudah memberlakukan 18 gardu tol dari yang sebelumnya hanya 15. Sehingga pengoptimalisasi gardu tol tersebut dapat memecah antrian dari kendaraan yang melakukan transaksi. Di satu sisi, berdasarkan data yang telah kami himpun juga, Anggi dan juga pemirsa, sejak pukul 3 sore tadi memang dari PT Jasa Marga ini ada sebanyak 15.133 kendaraan yang sudah melakukan transaksi di gerbang tol Cikatama masuk menuju ke arah Palimanan. Dan angka ini
memiliki selisih sekitar di angka 9.219 kendaraan, jauh di bawah pertanggal 24 Desember kemarin, yang dimana jumlah kendaraan yang memadati untuk gerbang tol Cikatama kemarin itu ada di angka 24.374 kendaraan. Lalu saat ini memang pihak dari Jasa Marga masih melakukan pengkalkulasian lebih lanjut terkait dengan jumlah dari kendaraan sejak tanggal 23 hingga hari ini. Dan di satu sisi memang secara resmi pihak kepolisian itu sudah meniadakan maksud kami sistem kontraflow, yang awalnya sistem kontraflow ini diberlakukan sejak pukul 8 hingga pukul 12 malam. Dan kontraflow ini memang ditiadakan oleh pihak kepolisian dikarenakan dianggap arus lalu lintas ini sudah bersifat kondusif. Dan juga, Anggi dan juga pemirsa, ada pernyataan langsung dari Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo, yang menyatakan bahwa untuk jumlah angka kecelakaan dari arus mudik Nataru pada tahun 2023 ini cenderung menurun signifikan sejak tahun 2022. Baik secara kuantitas kendaraan ataupun entitas kendaraan yang mengalami kecelakaan. Dan untuk yang terakhir, dalam rangka mempersiapkan arus dari balik mudik Nataru di tahun 2023 ini, pihak kepolisian akan melakukan peninjauan lebih lanjut terkait dengan peninjauan di jalan tol untuk mengantisipasi terjadinya titik-titik kemacetan ataupun kecelakaan yang dikhawatirkan dapat membahayakan arus mudik kendaraan. Demikian, Anggi, dapat dilaporkan langsung dari kilometer 57 kembali ke studio. Reva Waluko melaporkan dari tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya ada rekan Nadia Ayu yang melaporkan dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.